Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 2 memaparkan materi dengan topik ilmu tanah yaitu berfokus pada koloid tanah. Materi ini sangat penting karena koloid merupakan komponen kecil namun memiliki peran besar dalam menentukan kesuburan dan kesehatan tanah terutama pada ekosistem hutan. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai apa itu koloid tanah, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan bagaimana proses pembentukannya, serta perannya dalam menunjang produktivitas tanah. Baik, kita mulai dari definisi tanah. Tanah adalah campuran bahan mineral dan organik yang membentuk lapisan permukaan bumi, menjadi media tempat akar tumbuh dan berfungsi sebagai penopang pembentukan tanaman. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan dan dipengaruhi oleh iklim, organisme, topografi, dan juga waktu. Di dalam tanah terdapat komponen yang sangat penting yaitu koloid tanah. Koloid tanah merupakan partikel yang berukuran sangat halus, kurang dari 1 mikrometer, dan memiliki luas permukaan yang sangat besar. Kecilnya permukaan tersebut menyebabkan koloid bersifat aktif, mampu menyerap air, dan mengikat ion-ion bermuatan sehingga sangat menentukan kemampuan tanah menyediakan unsur hara bagi tanaman. Koloid tanah dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, koloid organik berasal dari jenis bahan organik oleh mikroorganisme. Koloid ini umumnya berupa reaktif dan aktif secara kimia. Humus memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap ion dan meningkatkan kapasitas tanah menahan pembakaran. Yang kedua ada koloid anorganik. Koloid anorganik berasal dari mineral liat (lek). Sifat muatannya bergantung pada jenis mineral, misalnya kaolin atau montmoril. Beberapa mineral liat memiliki sifat mengembang musuh, sehingga mempengaruhi struktur tanah dan kemampuan menyimpan air. Sifat psikoloid. Secara fisik, koloid mempunyai karakteristik yang sangat menentukan perilaku tanah. Ukurannya yang sangat halus membuat koloid mudah berinteraksi dengan air dan catur larut. Selain itu, luas permukaannya yang besar menjadikan koloid memiliki banyak titik untuk mengikat ion hara. Koloid juga bersifat absorptif sehingga mampu menarik air serta membantu mengubah tekstur, warna, dan elastisitas tanah. Dari sisi bentuk, koloid memiliki empat beberapa jenis komponen yang juga jenis mineral. Koloid juga memiliki kapasitas mencetak ion atau padatnya dan kemampuan menahan seperti K+, Ca+, dan juga NH4+. KTK ini sangat berperan dalam menjadikan nutrisi bagi tanaman. Semakin tinggi KTK, maka semakin besar pula kemampuan tanah menyimpan hara, sehingga tanah menjadi lebih subur. Baik, di sini saya akan memaparkan secara garis besar pada tahap pembentukan koloid tanah. Koloid tanah itu sendiri terbentuk melalui dua proses utama, yakni melakukan batuan secara fisik maupun kimia yang menghasilkan mineralnya, dan yang kedua, penguraian bahan organik oleh organisme tanah hingga terbentuk humus. Kedua proses ini berlangsung sangat lama dan bertahap. Seiring waktu, partikel semakin terfragmen atau menjadi satu, sehingga memperkaya tanah dengan koloid dengan peran besar terhadap kesuburannya. Baik, selanjutnya yaitu peran koloid dalam tanah. Koloid memantau situs humus berfungsi sebagai tempat
Lempung atau clay. Lempung merupakan bagian dari koloid anorganik. Tipe-tipe lempung seperti kaolinit, lilit, dan montmorillonit memiliki karakteristik yang berbeda. Montmorillonit misalnya mampu mengembang dan menyusut secara signifikan. Lempung sangat penting karena menentukan plastisitas tanah, kemampuan menahan air, dan tingkat kesuburan. Baik, sebagai penutup, koloid merupakan sebuah komponen yang sangat penting dan menjadi dasar dalam menentukan keseluruhan tanah itu sendiri. Baik koloid organik maupun koloid anorganik memiliki peran besar dalam menyimpan hara, menjaga retensi air, serta memperbaiki struktur tanah yang ada. Koloid ini melalui mekanisme kapasitas tukar